Sebab di sini untuk Pi Network sendiri lebih mengutamakan membangun ekosistem dibanding buru-buru terdaftar di bursa cryptocurrency. Di sini letak jelas bahwa perbedaan antara cryptocurrency Pi Network dengan cryptocurrency yang sudah ada terlebih dahulu. Bahwa hanya cryptocurrency dari Pi Network sendiri yang memiliki berbagai macam marketplace yang sudah ada saat ini. Bahkan dari berbagai marketplace saat ini sudah ada beberapa yang mulai melaksanakan aktivitas barter atau penukaran koin dengan barang yang disediakan. Hello Pioneers, apa kabar kalian? Balik lagi bersama channel Pi Network ID. Seperti biasa, kembali lagi saya akan berbagi informasi terbaru tentang Pi Network atau Picoin. Kali ini informasi datang dari salah satu media online, yaitu Jakarta Insider. Revolusi cryptocurrency, Pi Network bakal menjadi aset berharga dan paling banyak diburu manusia. Nah Pioneers, sebelum kita ke pembahasan kali ini, bagi kalian yang baru pertama kali gabung menyaksikan video di channel ini, kalian bisa bantu channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar supaya kalian nantinya akan mendapatkan notifikasi informasi update terbaru mengenai perkembangan dari Pi Network atau Picoin, tentunya dari channel Pi Network ID. Dan kalian juga nantinya akan menjadi orang-orang pertama yang dapat mengetahui atau menerima informasi update perkembangan terbaru dari Pi Network. Nah Pioneers, apa yang kita kerjakan dan tekuni sampai dengan saat ini sudah banyak menemui titik terang, di mana banyak sekali saat ini media massa baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri saat ini sedang ramai dalam membahas tentang Pi Network. Dan kali ini salah satunya kita akan membahas seperti yang dihimpun oleh Jakarta Insider. Revolusi cryptocurrency Pi Network bakal menjadi aset berharga dan paling banyak diburu manusia. Sejak diluncurkan pada April 2019 silam, jagat cryptocurrency diguncang dengan kehadiran Pi Network yang menawarkan kemudahan dalam proses penambangan serta ekosistem dan utilitas yang menyertainya. Nicholas Kokalis, Cheng Diaofan beserta core team sangat meyakini bahwa kehadiran Pi Network yang diperuntukkan bagi orang biasa itu bukan saja hanya sebagai cryptocurrency semata. Lebih dari itu, Pi Network adalah solusi untuk aktivitas manusia di jagat digital hari ini. Bersaing dengan cryptocurrency yang telah lebih dulu ada, Pi Network menawarkan uang digital ini dengan membuat ekosistem serta utilitas yang hadir di semua lini kehidupan manusia. Ini berbeda dengan kebanyakan cryptocurrency yang sudah lebih dulu lahir. Nicholas Kokalis, Cheng Diaofan, dan core team sangat serius melakukan perbaikan demi perbaikan menuju kesempurnaan ekosistem dan utilitas Pi Network agar bisa menjawab kebutuhan manusia sebelum memasuki fase open mainnet. Nah Pioneers, untuk fase open mainnet sendiri ialah listing. Dan saat ini CoinPi sendiri sedang menuju fase tersebut, dimana tinggal beberapa saat lagi untuk Picoin nantinya akan listing atau diluncurkan, yaitu open mainnet. Dan dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan serta core team tidak mau terburu-buru, dan mereka ingin menyiapkan segala sesuatu dengan baik terlebih dahulu masa atau fase open mainnet tiba. Oke, kita lanjut. Saat ini Pi Network masih berada di fase close mainnet, di mana koin ini belum memiliki harga, tapi sesama perintis atau pioneer dalam kurung pengguna Pi Network sudah bisa melakukan transaksi peer-to-peer menggunakan metode barter. Dilansir dari www.bsg.news, aktivitas kebanyakan cryptocurrency yang telah ada lebih bersifat spekulasi harga koin kripto itu tanpa ditopang dengan ekosistem maupun utilitas yang memadai. Tak heran nilai koin kripto itu berfluktuasi dengan hebat, kadang naik tinggi, kerap juga turun secara drastis. Nah Pioneers, dijelaskan oleh Jakarta Insider bahwa saat ini Pi Network atau Picoin dalam masa close mainnet, di mana masa atau fase ini sudah bisa melakukan barter antara sesama pioneer, atau untuk secara mudah kita pahami ialah baru dilaksanakan barter hanya sesama komunitas atau selaku pioneer. Dan untuk barter sendiri di antara pioneer saat ini memang beberapa nilai yang dipakai. Di antaranya ada angka konsensus global yaitu 314.159 US dollar, ada juga yang memakai 1 juta dolar, ada juga yang memakai 314.000 dolar, ada juga yang memakai 314 dolar, bahkan ada yang memakai 1.200, sekian dolar untuk satu koin Pi. Dan inilah yang ditangkap oleh Jakarta Insider bahwa yang mana
untuk barter Picoin sendiri di masa dan inilah yang ditangkap oleh Jakarta Insider, di mana di fase close mainnet ini untuk harga Picoin sendiri kadang naik, kadang juga turun drastis. Sebab memang ada barter di angka jutaan dolar untuk satu koin Pi, dan ada juga yang barter hanya ratusan dolar untuk satu koin Pi. Tetapi inti yang saya pahami bahwa mana nilai terbanyak yang digunakan oleh Pioneer saat ini, itulah yang akan menjadi acuan oleh core team sebagaimana terekam di blockchainnya Pi Network. Nantinya akan menjadi nilai atau patokan nilai untuk satu Picoin nanti. Oke, kita lanjut lagi. Kita menuju ke halaman yang kedua untuk informasi berita ini. Berbeda dengan Pi Network, sejak kehadirannya dan menjelang fase open mainnet, lebih berfokus pada pembangunan dan pengembangan ekosistem dan utilitas koin Pi. Hal ini bertujuan jangka panjang, bukan hanya sesaat saja. Chen Diaofan, doktor bidang digital antropologi sekaligus direktur proyek Pi Network, mengatakan bahwa kebanyakan ekosistem cryptocurrency yang telah hadir sebelumnya lebih bersifat jangka pendek, karena utilitas koin kripto mereka sebagian besar hanya fokus pada apa yang dapat diperoleh pengguna dengan harga koin itu. Berbeda dengan Pi Network yang lebih mementingkan tujuan jangka panjang, yakni bagaimana cryptocurrency yang lahir dari Stanford University ini memberi solusi dan mengatasi berbagai kebutuhan praktis penggunanya di dunia nyata. Nah, Pioneers, jadi jelas cryptocurrency dari Pi Network ini ditujukan untuk jangka panjang. Sebab itu di dalam aplikasi Pi Network sendiri ada salah satu fitur di mana kita bisa mengunci beberapa waktu untuk koin kita. Ada penguncian untuk beberapa bulan ke depan, bahkan ada penguncian juga dengan jangka waktu tahunan, bisa sampai dengan 3 tahun. Jadi dengan demikian tentunya kita tidak akan mempergunakan koin kita dalam satu waktu. Tak heran saat fase close mainnet ini, Nicolas Kokkalis, Chen Diaofan, dan core team lebih banyak mematangkan ekosistem dan membentuk utilitas yang lebih luas untuk kepentingan umat manusia. Pi Network sangat berbeda dengan proyek cryptocurrency lainnya yang telah ada. Sebagaimana besar proyek mereka hanya bertujuan agar terdaftar di bursa cryptocurrency supaya bisa mendongkrak harga koinnya. Sementara Pi Network menghindari tujuan spekulatif itu dan percaya bahwa kunci kesuksesan sebuah cryptocurrency adalah ekosistem yang dibangun, dapat menyediakan layanan nyata dan menjawab semua kebutuhan pengguna, kata Chen Diaofan yang berasal dari negeri tirai bambu ini. Nah, Pioneers, jadi Chen Diaofan sendiri mengatakan bahwa cryptocurrency Pi Network itu berbeda dengan cryptocurrency yang sudah ada terlebih dahulu. Sebab di sini untuk Pi Network sendiri lebih mengutamakan membangun ekosistem dibanding buru-buru terdaftar di bursa cryptocurrency, di mana kita bisa lihat bahwa hanya cryptocurrency dari Pi Network sendiri yang memiliki berbagai macam marketplace yang sudah ada saat ini. Bahkan dari berbagai marketplace saat ini sudah ada beberapa yang mulai melaksanakan aktivitas barter atau penukaran koin dengan barang yang disediakan. Di sini letak jelas bahwa perbedaan antara cryptocurrency Pi Network dengan cryptocurrency yang sudah ada terlebih dahulu. Fokus pada Pi Network adalah penambangan cryptocurrency yang mudah, dapat diakses oleh siapapun dengan hanya menggunakan telepon seluler, membangun utilitas yang luas sesuai kebutuhan pengguna, dan dengan teknologi blockchain terdesentralisasi. Semua aktivitas dicatat dengan ketat dan akurat. Oke, kita lanjut lagi ke halaman ketiga informasi berita ini. Brainstorm Pi Network, utilitas yang sementara dikembangkan menjelang open mainnet ini, selain marketplace seperti yang sudah saya katakan tadi, adalah Pi Digital Payments, Pi Banking yang menghubungkan dengan bank-bank konvensional untuk urusan transaksi. Nah, Pioneers, untuk Picoin sendiri nantinya akan terhubung dengan bank-bank yang ada di dunia ini, termasuk dengan bank yang ada di negara kita, negara Indonesia. Jika melihat skema Pi Network ini, tujuan utama Nicolas Kokkalis, Chen Diaofan, dan core team adalah bagaimana Pi Network dapat menjadi alat tukar umum pada transaksi barang dan jasa, serta digunakan oleh seluruh umat manusia dan menjadi kebutuhan manusia seantero lingkar bumi. Nah, Pioneers, jadi untuk tujuan dari Dr. Nicolas Kokkalis, Chen Diaofan, dan core team sendiri menjadikan untuk koin ini atau koin Picoin menjadi alat tukar utama di dunia ini, di mana bisa diterima oleh semua kalangan, semua negara, dan semua bagian yang ada di dunia ini. Dengan skema jangka panjang tersebut menjadi wajar
ketika kebanyakan kalangan yang berjibaku di dunia cryptocurrency mengatakan bahwa Nicolas Kokkalis, Chen Diofan, dan core team telah membuat revolusi yang dahsyat dalam dunia cryptocurrency saat ini. Nah, pioneers, demikian untuk informasi yang bisa saya bagikan kepada kalian kali ini. Inti dari informasi ini ialah kita dapat mengetahui bahwa cryptocurrency Bitcoin itu ditujukan untuk seluruh kalangan. Dan yang kedua, tujukan atau untuk menjadi mata uang global dunia, di mana bisa diterima oleh semua kalangan, negara, dan bagian di dunia ini. Dan yang ketiga ialah cryptocurrency Bitcoin sendiri diciptakan untuk jangka panjang. Sehingga dari semua kelebihan cryptocurrency Bitcoin, itu akan menjadikan Bitcoin sangat langka dan berharga di kemudian hari ketika sudah listing atau open mainnet tiba. Saat ini bagi kita pioneers ialah tetap maksimalkan waktu yang diberikan oleh core team, dimana sampai saat ini kita bisa mendapatkan gratis untuk koin ini. Jangan lupa klik petir setiap harinya, agar supaya koin kita bisa terus bertambah semakin banyak dan kita semakin kaya rame-rame, serta jangan lupa untuk berbagi.